Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta orang tua. Hari ini saya akan melaksanakan asesmen sekolah. Di sini saya memilih tema 5 tentang wirausaha. Kenapa sih saya memilih tema ini? Karena menjadi wirausaha itu tidak mudah dan tema ini cukup menantang bagi saya. Langkah-langkahnya ada mendengar, melihat, mencari fakta, cari ide, rasakan, solusi, purwarupa. Mendengar. Saya mendengar saat ini banyak sekali perekonomian dunia yang sedang menurun. Melihat. Saya melihat toko yang dulunya ramai sekali sekarang menjadi sepi, jarang ada pengunjungnya. Cari ide. Kita harus menjaga kualitas barang dan selalu melakukan inovasi baru. Faktanya, saat ini banyak pesaing bisnis karena mereka menjual barang yang serupa di online shop. Solusi. Kita harus menjual barang yang bermanfaat untuk masyarakat. Rasakan. Kalau kita menjual barang, biasanya orang suka bertanya-tanya apakah barang itu enak dipakai, rasanya enak, dan nyaman dipakai. Purwarupa. Di sini saya membuat miniatur. Sebelum saya membuat miniatur, saya beli dulu bahan-bahannya. Ada styrofoam, dus, lem, dan cat air. Lalu saya ukur dan saya gunting dan lem, lalu saya lem ke sini dan saya cek. Oke. Sebelumnya boleh diperlihatkan dulu ke kameranya supaya lebih dekat teman-teman melihatnya, karena tadi memang masih dirahasiakannya di ruang tertutup. Coba lihat di sana. Nah, silakan. Oke, hati-hati ya. Nah, tadi terbuat dari bahan-bahan apa saja tadi? Styrofoam. Lalu apa lagi tadi, Nak? Kardus bekas, cat air, kardus atau barang-barang yang sudah mungkin tidak digunakan tentunya ya. Ada juga yang baru-baru juga, begitu? Ya. Oke. Mau ditambahkan lagi penjelasannya atau cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Sudah dapat ya? Silakan lanjutkan kembali. Nah. Deskripsi proyek. Saya membuat miniatur ini selama 2 minggu. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana wirausaha ini supaya tokonya tidak sepi. Timeline. Tanggal 6 sampai tanggal 8 saya mengerjakan proyek, mencari informasi lebih lanjut, dan menghafalkan Canva. Tanggal 8 sampai tanggal 11 mencari informasi lebih dalam, tetap menghafalkan Canva. 11 sampai 20 Mei saya latihan presentasi. Tanggal 29 saya presentasi. Ini adalah dokumentasi saya ketika saya membuat miniatur. Di sini saya membuat miniatur ketika styrofoamnya masih kosong dan lama-kelamaan menjadi ramai. Ini adalah dokumentasi saya ketika sasaran di kelas 5. Ternyata di kelas 5 masih belum tahu apa itu wirausaha. Ini kolaborasi mata pelajaran yang saya pilih. Matematikanya pengolahan data, IPS-nya kegiatan ekspor dan impor, IPA-nya benda dan sifatnya, bahasa Inggris like and dislike, bahasa Sundanya capon, PPKN-nya keberagaman wirausaha, agamanya keadilan dan kejujuran, PPKN-nya keberagaman wirausaha. Ini hasil data yang saya pilih, yaitu Snack Indomaret. Ternyata cara menghitung hasil data itu cukup murah, cukup gampang. Kalau harganya 15.000, Fitbar harganya 5.000.
kita tambahkan saja jadi 20.000. Cimori 8.000, kita tambahkan yang tadi jadi 28.000. Pokmi kita tambahkan lagi jadi 33.300, dan Indomie, dan hasilnya 36.400. Ayo berhemat, belilah barang sesuai kebutuhan kalian supaya barang tersebut tidak terbuang sia-sia. Jujur itu membuat hati kita menjadi tenang. Keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan ataupun perbuatan. Apa sih itu kegiatan ekspor dan impor? Ekspornya adalah kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli suatu produk atau barang dari luar negeri disebut impor. Contohnya, ekspornya menjual barang makanan frozen, impornya menjual baju dan sepatu. Benda dan sifatnya. Benda terdiri dari benda padat, benda gas, dan benda cair. Benda ini bisa kita temukan di Indomaret loh. Contohnya, benda padatnya ada sabun batang, pensil, benda cairnya ada susu dan minuman soda, benda gasnya ada baygon dan gas portable. Keberagaman wirausaha banyak sekali. Ada soto Betawi, bakso Solo, dan pedagang sayur. Kayaan zaman kiwari nu daragam geus rupa-rupa macemna. Aya ti kadaharan Korea, India, jeung Itali. Sanajan kitu, urang Indonesia ge tiasa ngasaan. Janten urang teu kudu ingin ka luar negeri ge tos ngasaan kadaharan luar negeri. Contona sushi. Sushi nyaeta sangu nu digulung-gulung ke laut, janten diisian ku hayam jujut. Ngagunakeun medsos teh biasa, ami diajar masak nu kawas kalaritu. Nu nuju tenar ayeuna mah nu daragang teh kudu kreatif sareng tiasa nuturkeun zaman. Good morning everyone, my name is Rafe. I'm from 6th grade. Today I want to tell you about business resort interview. Happy watching! Because it can go anywhere. You don't need to open an offline store. What business do you like? I dislike business food and beverage business. The different reason. The reason is because it is silent to do. You need to make something. So, the conclusion is everyone had different thoughts and abilities in running this business. Thanks are my present
presentation. Thank you. See you later. Wirausaha itu tidak mudah. Ini adalah hasil pengamatan saya di kehidupan sehari-hari kita. Di sini saya membuat Indomaret, kafe, toko sepatu, bengkel, dan membuat pedagang kaki lima. Contohnya ada teh poci, tukang bakso, dan lain-lain. Dalam wirausaha selalu ada laba dan rugi, disebabkan banyaknya pesaing bisnis dan daya beli masyarakat semakin menurun. Salah satu cara supaya usaha kita maju, caranya kita harus melakukan inovasi baru, mengikuti zaman, dan harus berani men-share-kan ke beberapa media sosial. Contohnya TikTok, Instagram, Facebook. Karena saat ini masyarakat kita lebih sering melihat medsos dan review makanan, tidak melihat enaknya makanan atau nyamannya tempat. Jangan tutup mata kita terhadap medsos. Untuk para kaum mager, kita siapkan ke dalam aplikasi makanan yang siap diantar sampai ke rumah. Pedagang kaki lima juga harus mempunyai aplikasi kirim makanan, karena banyak orang yang lebih ingin menikmati makanan di rumah bersama keluarga atau sambil bekerja. Bengkel mobil juga harus siap menerima mobil yang dimana tempat kendaraannya rusak atau mogok. Ini juga harus dapat dicari dengan mudah di medsos, contohnya Google Maps dan aplikasi lainnya. Toko sepatu juga sama, harus berani men-share-kan ke beberapa media sosial, contohnya online shop, TikTok shop, dan aplikasi shop lainnya. Karena sekarang jarang banget ada konsumen yang datang ke toko karena mereka lebih memilih di online shop. Dan sekarang online shop juga membuat COD, cek dulu, supaya para pembeli bisa melihat barang tersebut atau menukar barang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Refleksi saya ketika saya presentasi deg-degan. Pas buat miniaturnya asik. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tentunya luar biasa ya. Jadi gimana ya? Jadi semakin akhir, semakin apa ya? Semakin seger, semakin hot katanya ya, gitu. High order thinking skill. Oke. Jadi semakin penasaran juga karena makin enak gitu kan. Ditontonnya bukan berarti yang di awal itu tidak baik, bukan begitu ya. Tapi alurnya dari awal sampai akhir, khusus ini kelas 6 sekarang berarti tentunya normal, enak, semakin progresnya ya. Baik, tentunya dari velog ini yang menurut Bapak sendiri ya, menurut Bapak sendiri bukan mencari yang mudah. Kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah, gitu kan? Itu loh slogannya kayaknya seperti itu. Kalau ada yang susah kenapa harus yang mudah? Tadi Bapak simak, bukan cari yang mudah tapi menantang. Karena memang satu-satunya ya. Ada lagi nggak temannya yang wirausaha? Cari tema? Enggak kan? Dari 9 tema ini, Velog mengambil salah satunya. Ada mungkin yang lainnya, ada kepemimpinan, ada globalisasi, ada selamatkan makhluk hidup. Velog juga sama. Tapi alasannya tuh luar biasa. Bukan cari yang mudah karena ini sebuah tantangan bagi saya. Oke, luar biasa dong. Tepuk tangan. Belum lagu, kalau mau tepuk tangan saja. Terus tadi bagaimana tanggapan? Nih, ada beberapa pertanyaan dulu ya. Apa sih tanggapan dari adik-adik kelas, tentunya kelas 5 terkait dengan wirausaha? Misalkan ada yang seperti itu, ya. Jadi seolah-olah Velog menjelaskan ke teman-teman. Bagaimana? Coba tanggapannya dulu dari kelas adik kelasnya. Ada diem. Oh, ada diem. Gitu. Jadi langsung disimpulkan belum pada kenal gitu ya, belum pada kenal. Akhirnya Velog menggali informasi tentang wirausaha dan dijelaskan kepada teman-teman semuanya. Ya. Setelah dijelaskan, apa reaksinya? Kaget? Wow, gitu kagetnya sampai gimana? Kagetnya. Ada ketertarikan tidak dari teman-teman yang lainnya? Cuman doang. Oh doang.
baik. Tapi ya itu usaha ya, usaha. Nah tadi ada beberapa, justru Bapak kaget juga, ini kayaknya favorit banget sih film ketika menyebutkan nama apa tokonya toko apa? Ya menyebutkan nama brand. Velomart gitu ya, apa-apa, oke nggak apa-apa sih, ya nama juga pembelajaran, oke. Itu sangat luar biasa tentunya. Kenapa sih tidak disebutkan data-datanya, nggak ada Oki Jelly Free gitu, penahan nafsu, penahan lapar gitu, nggak ada. Terus tadi juga ada sushi katanya ya, Pak Irwan juga makan sushi loh tadi, nasi ketan di dalamnya ada apa abon dibungkus pakai daun gitu, bukan ya? Jadi sampai sama juga ya, tadi pernah makan apa Itali, pernah kita nyobain ya makanan itu ya jangan itu. Oke, satu pertanyaan dari Bapak terakhir mungkin ya, last question dari kalau dari bahasa Inggris, dekat bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris ya. Apa harapan Velop dari proyek ini bagi Velop, bagi semuanya, silakan. Harapannya Bapak nggak salah ucap, soalnya grogi. Oke, tutup Velop ya. Oke, tutup proyek dari proyek ini, dari proyek wirausaha hari ini. Harapannya untuk teman-teman, untuk sasaran. Semoga kelas 5 atau teman-teman saya makin mengenal di wirausaha. Oke, dan juga teknik-tekniknya ya. Karena tadi kan disampaikan banyak persaingan ya dan sebagainya gitu ya. Oke, dari tepuk buat Velop dan silakan. Hi, fellow. Okay, fellow. You have checked me, and then you said that your video is missing, right? Yes. Okay. How about the video? You get it? Dapat lagi? Okay. All of them? Semuanya? Semuanya videonya? Bukan. Boleh. No. Maksudnya bicara adalah semua videonya sudah didapatkan? Sudah. Ya, berarti how many participant that you interview? How many people? Ada berapa banyak orang yang kamu interview? 10. 10? In English, please. 10 participant? Ya. Yes, okay. So, fellow, I understand all of the presentation or explanation from you about the business one. Yeah, I interest. Miss Farah tertarik when you told me that you want to show us or tell us about business. It's a different one from your friends, ya. Jadi salah satunya, jadi berbeda dari orang lain, ya. Jadi I really interested about your about your idea. Jadi misalnya senang banget. Nah, when I look on your slide, ya, from the video, memang kalau dari videonya sudah ketahuan ya. But you miss one. Ada yang lupa satu. What is it? Apa? Ayo, apa coba? Iya, perkenalan. Bukan. Ada kok tadi perkenalan kan apa Irwan ya? Sampai kenal, sampai tersimpan di hati bicara. Enggak tadi table-nya. Ya kan? Bener gak? Yes. Nah, kalau table berarti nanti boleh ditambahin lagi di PPT-nya, table-nya. Oke, berdasarkan dari hasil interview. Ya, soalnya Miss Farah udah get conclusion, udah dapat kesimpulan dari kalau ternyata itu tadi apa kata kamu bisnis itu nggak segampang itu gitu ya. Nah, tapi Miss Farah penasaran, I'm really curious about the result of your interview. Jadi berapa orang sih yang pengen jadi pengusaha online tadi ya seperti you said before. Jadi Miss Farah penasaran how many people likes to make a business online or offline, online shop, and then or make a new application, online shop, and the others. So I want you to tell me
later about the table. Okay? Is it okay? Nggak apa-apa kan? Thank you so much. Good job, Bella. Terima kasih Bu Vera. Velop bagus sekali presentasinya hari ini ya. Nggak nyangka ya, karena Velop memilih tema yang berbeda dari yang lain. Kayaknya cuma seorang diri ya Pak, untuk seorang diri tentang wirausaha. Ini berarti Velop sudah memikirkan masa depan. Betul nggak Pak Iwan? Ya, masa depan memikirkan dari sekarang. Bagaimana Velop membuka usaha supaya usahanya laku. Ketika bimbingan kemarin saya sempat miskomunikasi, ya. Ini film ini yang gara-gara tidak laku itu gara-gara barangnya atau lokasinya, sempat bilang gitu. Film menjawab ini barang-barangnya. Jadi barang-barangnya bagaimana dipikirkan supaya barang-barang ini laku, bagaimana caranya untuk memasarkan dengan berbagai media tuh. Ini sudah pemikiran bagus bagi saya. Diajari tadi apa? Ada melalui medsos ya. Mungkin sekarang ada COD juga bisa. Tadi ya, apalagi tadi dikatakan promosi juga bagi orang udah mager tadi ya. Ya, diingatkan ya, harus bergerak maksudnya itu ya. Diingatkan sudah klik HP-nya, langsung tunggu sebentar dapat menikmati. Suatu pemikiran bagus ini ya bagi saya ya. Apa yang dilakukan oleh Velop ini, semoga kalau Velop nanti menjadi berwirausaha, tata cara sudah dipegang, sudah dimiliki, tinggal dipraktekkan, ya, dicoba, dipraktekkan. Memang kata Bu Vera tidak semudah ya berwirausaha ya, tapi harus dicoba dengan sukses. Kan tidak tidak segampang itu orang mencoba langsung sukses 1001 mungkin ya. Memberi pencerahan kepada anak-anak kelas 5 memang ketika memberikan sasaran anak diem aja, dia juga terkesima dengan hasil yang dibuat ini gambar apa sih? Kita dia dijelaskan oleh Velop, ini adalah paket-paket tentang tempat jualannya, baru mereka paham. Dan semoga memang kalau pengen jadi berwirausaha semakin sukses saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Di, Miss Vera. Tentunya silakan tanggapan dari Ibu Lucy. Baik, halo. Iya, VOP itu ngambil agamanya tentang keadilan dan kejujuran ya. Iya. Nah, hubungannya dengan wirausaha apa? Bisa diulangi Bu pertanyaannya? Kan VOP ngambil keadilan dan kejujuran ya agamanya ya. Nah, terus kan kalau dihubungkan dengan wirausahanya yang VOP ambil, gimana? Hubungannya gimana gitu? Apakah ada keterkaitan dengan tema wirausaha? Coba jelaskan. Apa keterkaitannya? Contoh sikapnya misalnya. Iya, beli barang, tapi sesuai kebutuhan, biar barangnya itu nggak dibuang. Iya, bazir. Atau apa sih masalahnya? Itu ya. Terus ada lagi nggak? Sudah. Ada satu lagi. Terus kayak kejujurannya apa kejujurannya? Beli barang harus jujur, jangan mencuri. Oh, jangan mencuri. Jadi sesuai dengan harga yang sudah ditentukan juga, begitu ya? Oke, mungkin maksudnya ke sana. Ya. Seperti itu mungkin Ibu Lucy. Oke, baik. Jadi kalau bisa itu simpulkan ya, jadi kan kalau orang berwirausaha pasti cari untung ya, nggak mungkin jujur ya, bener nggak? Betul. Boleh sih cari untung, Iya. boleh cari untung. Dan keuntungannya itu kan memang
dia perlukan. Jadi kalau bisa ditambahkan di tadi ya, soalnya tidak ada tulisan namanya. Nah, orang ketika berusaha dia memang bersikap adil. Kenapa? Karena dia istilahnya mengambil keuntungan, tetapi yang wajar. Nah, kalau keuntungan yang wajar berarti dia memang bersikap adil. Kenapa? Karena dia wajar mengambil keuntungannya. PLP juga pasti ketika pengen usaha pasti ada untungnya kan ya, cuannya. Nah, cuannya jangan diberituin enggak, tapi sewajarnya itu yang disebut dengan adil. Jadi boleh mengambil keuntungan, tapi sesuai dengan sewajarnya. Itu saja sih Ibu ya yang agamanya. Terima kasih kalau Terima kasih. Oke, baik. Ya. Tentunya kalau tidak salah, kalau bawa apa tadi? Bawa sesuatu juga. Iya. Iya, hasil karya udah dijelaskan belum itu? Belum. Belum. Tuh teman-teman kan kalau tuh bawa sesuatu itu kan hasil karya. Ya, hasil karya yang sebetulnya aksinya aksi nyata loh, teman-teman. Ini ya, silakan Nak, jelaskan. Silakan ke depan, ke depan. Nah, aku membawa ini hasil karyaku ini. Silakan jelaskan. Aku Depan. buat gelang, lagi belajar menjadi wirausaha, terus bikin gelang, tapi jualnya di sekolah lain pakai online. Ya, Oke, itu sudah dilakukan? udah. Sudah dilakukan, luar biasa, beri tepuk tangan. Tentunya bukan hanya cerita atau bukan hanya fiktif belaka, tapi memang dilakukan, aksi nyatanya ada gitu ya, Velop ya. Nah, oke, baik kalau begitu apa yang dilakukan Velop mudah-mudahan semoga harapan kami tentunya memang menjadi, kalaupun itu wirausaha, entah itu apapun itu cita-citanya, yang penting bermanfaat bagi Velop. Dan juga kalau misalkan ada kesempatan untuk membuka peluang usaha ini, semoga menjadi sukses ya. Oke, ilmunya sudah dapat, silahkan nanti dipraktikkannya juga sudah. Dan tentunya kita simak tanggapan dari orang tua. Silakan Mami Velop untuk memberikan tanggapan. Selamat siang. Saya bangga banget sama Velop. Dari apa ya? Dari kelas 5 dia udah punya pikiran mau bantuin mami katanya jualan gitu. Terus ya sedikit-sedikit kita juga orang tua nggak kepikiran bikin gelang, terus nanti bisa bikin gelang dari benang, dari benang. Terus saya juga nggak nyangka bisa sampai ke sekolah lain. Tapi saya kamu kenal di mana dia sampai mana? Ada nih pokoknya dari WA. Terus udah gitu kita juga bingung ya nganterinnya di mana. Udah nih nggak usah dikasih ongkir katanya. Di sini juga saya udah dapat untungnya kok. Jadi dia nganter di satu orang, tapi satu orang itu nyebarin lagi gitu ke yang lain. Jadi iya, jadi resellernya di situ. Jadi sama dia nggak dipikir lagi ongkirnya, malah nih saya kasih ini ya, saya kasih gratis satu katanya. Kan dia udah jualan itu, udah bantuin saya kayak promosiin, boleh aja gitu. Jadi emang dia ambil tentang wirausaha ini karena dia udah rasakan mengalami gitu. Jadi nggak usah susah-susah buat dia pelajarin lagi gitu. Tapi kan udah keseharian dia seperti itu gitu. Ya. Makasih. Sama-sama, ada lagi ya, cukup? Oke, baik, silakan. Nah, tentunya kan apa yang diharapkan, apa yang diberikan tanggapan tentunya dari orang tua itu memang bermanfaat bagi diri Velop ya, kebaikan ya tentunya ya. Oke, tadi sudah disampaikan belum refleksinya sama Velop? Sudah, berarti kalau begitu closing statementnya dong buat kami. Oke, silakan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke.